Kan nanya mah kayak ngecek berapa ya? Sampai itu udah lelah. Kopi kan. Kelas, selamat malam. Balik lagi di ruang filosofi rame ya bang. Alhamdulillah. Malam ini ada obrolan apa nih bang? Cuman bukan ya, maksudnya gini, kita punya suatu tema yang dimana kita kedatangan seorang pelas kita yang dimana mereka juga punya salah satu konten itu. Nah, jadi kita sebutin aja namanya Sunda Bocor gitu. Jadi temanya tuh gini, bahwa si horor itu ternyata bisa dipadukan dengan komedi kayak gitu, agar stigma masyarakat di luar sana tuh tidak menganggap horor-horor itu ya selalu yang menegangkan, seperti itu gitu. Itu aja temanya. Sebelum lanjut ngobrol, perkenalkan dulu lah. Dari akang-akang, silahkan kan diperkenalkan, monggo. Oke, pertama-tama perkenalkan diri, saya dulu lah. Kewakilan. Ya mungkin kalau di filosofi sebutannya Velas ya. Iya. Dan Velas, perkenalkan nama saya Jadul, bisa dipanggil Mas Jadul di Sunda Bocor. Nah, Sunda Bocor yang bodor coba. Tidak ada adjektif ya, rendah hati insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Jadaman jadul. Jadaman jadul, betul. Kalau saya, halo Velas, nama saya panggil saja GM. Saya dari channel Sunda Bocor. Itu adalah. Biar nyambung gitu. Nah, Kang di dia mah bahasanya bebas gitu. Oh, bebas. Mau bahasa apapun. Mau bahasa apapun. Silakan. Anjing ngobrol. Ya, sebelum ke tema nu tadi gitu, bahwa si horor itu bisa dipadu-padankan dengan komedi gitu. Nah, sebelum ngebahas itu sebenarnya saya ingin mempertanyakan lah gitu ya. Nah, si filosofi dari Jadul itu nah kudu jadul, terus Kang Gehen nah kudu jadi geng. Apa karena memang sering papanasan nih enggak geng gitu. Jadi geng. Namun Jadul apakah memang Boleh kita atau gimana gitu. Asal katema dapat kudu Tengah kolot itu. ya, malah Kalau saya dulu dipanggil geng itu karena emang ya hidup sering apa namanya touring gitu kan, dulu Vespa gitu kan. Vespa jadi kapanasan kehujanan ambil gede gue hidung gitu kan. Jadi panggilan geng gitu. Di sana sih jadi setelah nantinya geng gue gitu. Akhirnya mah tutung kumakan. namun bahasa kerennya mah apa sih nak anu bule Tan. ditangkap Berjemur. ya maksudnya kenapa sebelum ke Kang Jadul gitu ya, Kang Jadul kenapa Rana meminta untuk menjelaskan dari nama Kang Geheng itu ya agar di luar sana andai kata nanti dapat julukan Geheng, nah itu filosofi Iya. jadi tidak perlu harus malu lah amun orang hidup gitu baik hidung kulit Eksotis bisa. eksotis enggak ya di Sebat Jadul teh dulu waktu kerja saya paling lama kerja di sana ya disebut rebel itu ke-1. Terus kedua saya waktu kerja itu jarang di rumah, jarang di imah ulin wae kuduna Bang Toy jadi jadul. Jarang di imah ulin wae gitu. Jadi sebenarnya jadul gitu. Jadul berarti mun versi Bang Toy mah versi Sundana gitu. Versi Sunda. Jadul Gitu. Kang Jadul Kang Geheng gitu kan tadi kan temanya si komedi bisa disatukan dengan horor gitu. Saya sebenarnya sangat tertarik gitu ya, maksudnya yang dimana hampir kebanyakan orang namun misalkan diberikan sesuatu yang horor gitu ya. Menegangkan. Nah itu Serem. serem gitu. Nah orang yang bertanya gini, kok bisa sih menemukan konsep seperti itu gitu? Ya kebetulan sih emang awalnya emang suka horor juga ya, suka yang serem-serem.
dan ketemulah dengan makhluk teman kita ya yang ya harus serang dari juri harus seperti juri, jadi kita udah terbiasa gitu. Terus kalau misalkan di Nabondornanya kita emang karakter masing-masing tuh ya, jadi nggak mau ngebunuh karakter sendiri gitu kan, karakter dari tim juga gitu kan, kita seadanya saja gitu kan, nggak ada apalah embel-embel gimana gitu. Terus kita pernah nonton satu horor gitu ya, apa namanya, yang kayaknya terlalu ekstrim gitu kan ya, padahal menurut saya sih biasa-biasa gitu kan. Jadi ada rasa ketakutan dari jadi ya gitu kan, padahal kan ada yang harus lebih ditakuti daripada makhluk itu sendiri gitu kan. Ya kita mah enjoy aja gitu kan, seperti itu sih awalnya. Soalnya kalau misalkan sesuatu yang menegangkan, kalau misalkan yang ekstrim, memang terkadang ya kita sebut konten kreator gitu, kadang selalu membutuhkan gimmick ya. Iya, betul. Jadi ya saya bisa terkadang berpikir ya kan, KB jelema ya tidak bisa terlepas dari gimmick. Iya. Gitu kan, di saat orang rek main tak uniko gitu kan, bisa dipukul Ya, pakai gimmick lah, jangan gimmick dengan alasan menumbalkan guru. Tapi kira kita cerdik orang Indonesia. Iya. Nah, Pengalaman. kalau dari Sunda Bocor sendiri terdiri dari berapa orang nih? Kan kalau sekarang kan diwakilkan oleh 2 orang. semua timnya lah. Kalau sekarang saya ada 4 ya. Ada 4 orang. Awalnya kita bertiga, terus ada lagi berempat, nambah lagi 1. Cuman 1 lagi nggak kelihatan sih, kasat mata. Makanya kita terbiasa dengan makhluk ekstrak seram gitu. Tadi tim kita juga lebih seram gitu kan. Gitu. Jadi ya saya setuju sih tadi dengan statement Kang Dehe gitu kan, bahwa sesuatu hal yang horor itu ya tidak perlu ditakutkan, bahwa ada yang lebih harus lebih kita takuti gitu. Ya, maksudnya dari ucapan Kang Dehe saya menangkapnya ini orang lebih baik sih mah kalau si Allah gitu. Pindah wah ma'ana. Gitu. Kalau saya bersama kita. Nah itu saya setuju kalau misalkan komedi dan horor disatukan, timbullah jadi bahwa ini nih ada loh yang harus kita takuti daripada horor itu sendiri. Keren. Kan nanya mah kayaknya cepet baik. Sampai ini itu udah lelah. Kopi lah. Saku akan jadi enak. Dari Sunda Bocor ini udah berapa lama ya berdirinya? Itu sudah apa ya? Enggak 1 bulan. sebulan. Sebulan lebih. Awalnya 19 Agustus kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah lebih benar. Iya, 19 Agustus 2021. Awalnya saya ngobrol sama Kang Abo. Ya kebetulan waktu itu saya bisa melihat Kang Abo gitu. Akhirnya udah dibuka ya. Dibuka gitu. Kang Abo tuh yang mana sih? Kok dari tadi kayaknya nggak kelihatan kasat mata. Kasat mata ya. Boleh nggak? Lihat. Ternyata kita harus pakai ritual. Kita waktu itu juga menangkapnya juga harus Susah payah ya. sekali gitu ya. Susah payah. Susah payah. Kerja poli. Udah belum? Kalau poli. Belum. 19 Agustus 2021 awalnya ngobrol sama Kang Abo, saya itu di kediaman Kang Abo. Awalnya ada perasaan masalah curhat gitu kan ya, masalah hati. Jadi masalah terus Agustus berlari ke arah masalah finansial ya. Waktu itu saya kan lagi apa namanya ngambil ojek, ojek lanjutnya sih. Nggak apa-apa. Saya pernah Udah pernah. kenapa harus ojek ya. Saya penonton juga. Sepi gitu kan, Iya. kita maunya orang sambil ngisi waktu gitu kan. Iya. Nah kebetulan kita tuh emang suka juga masalah mistis gitu kan. Iya. Nah, kita berdua masalah mistis. Awalnya mau konten apa ini gitu, kalau misalkan kita mau terjun ke YouTube gitu kan. Ya udah yang kita hobi aja gitu, yang kita sukai aja. Mistis dipilih lah konten mistis gitu kan. Terus teringat seseorang gitu ya yang senang juga ke masalah mistis. Kita harus ikut mengingat atau tidak? Kan teringat seseorang yang Dia yang mengingat. apa dia Karena dalam ingatan dia. Iya betul. Ya ingat Berarti dalam ingatan saya. Kang Jadul gitu ya. Jadi kita langsung kontak itu Kang Jadul orang kita bebarengan kan. Nah
reongan kebetulan Kang Jadul juga langsung hadir ya waktu itu ya. Iya. Ngobrol dan ngobrol emang nggak langsung eksplor, kita juga nggak langsung menguak masalah horor itu kan. Adalah sekitar 1 minggu kita Islam mancingkan hati gitu kan, mancingkan hati. Nah dipilihlah waktu itu malam Jumat pertama itu ke Sinaraga dengan acara yang seadanya, dadakan oge gitu kan ya, ke sana tanpa survei, tanpa perizinan, Tanpa persiapan apa-apa, yang pertama matang. bawa bola lah gitu kan, bawa bola Apa seadanya. sampai seadanya, naon kalau saya ayah gitu kan. Nah itu ya udah, jadi tanggal 21 ininya sih awal dari kita konten videonya. curang-curan lagi gitu kan ya. Tapi suatu pengalamannya, pengalaman buat kita, oh begini. Selanjutnya kita waktu pas kedua, konten kedua yang di Taman Mangku, ya alhamdulillah Allah pertemukan dengan tim dari DT ya, di Balik Temarang. Di sana kita dapat banyak pengetahuan juga ya dari masalah medis apa gitu. Jadi yang lumayan ada sedikit gitu dari sana. Kalau mau bertanya gini, hingga akhirnya bisa menemukan konsep komedi dan horor, gimana ceritanya? Ya. Maksudnya kalau misalkan saya lihat gitu ya, kalau misalkan di konten Sunda Bocor itu di saat mediumisasi lah kita bilang seperti itu, kalian akan terlihat serius gitu ya. Tapi amun tidak mediumisasi atau non bocor aja main gitu ya, maksudnya tidak anu dari sana bocor ya. nah gitu lah ya. Tapi pas bagian mediumisasi Dia bisa meramal. itu bagus itu mah. Memang sebelum Sunda Bocor kesini teh tidak sengaja, nyamun saya pribadi, saya tidak sengaja ini melihat dulu di Sunda Bocor seperti apa, dan itu pun dari istri gitu. Bang, ini Sunda Bocor seperti apa? Oh ya udah, sebenarnya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan gini, punten gitu ya, kalau misalkan memang ingin dijawab silakan, kalaupun tidak pun ya nggak apa-apa gitu. Awal mula ketertarikan gitu terhadap dunia mistis ini Sunda Bocor itu apa awalnya gitu. Terus apakah di Sunda Bocor ini hanya mengungkap tentang makhluk yang tidak terlihat itu, atau ada juga yang mengungkap tentang sejarahnya, gimana kalau dari Sunda Bocor sendiri? Ya awalnya kalau misalkan mereka memang dari dulu juga, kalau saya pribadi emang pusatnya kan masalah mistis kan tadi sebutin dari mungkin zaman karbon emang dari dunia mistis itu udah biasa gitu kan ya, obrolan biasa gitu kan, udah saling mungkin kalau ini turun temurun lah gitu kan. Jadi berhubung obrolan di dunia mistis jadinya timbul ketertarikan, ternyata belum bisa juga ya. Alhamdulillah dari pihak bapak saya almarhum dan pihak ibu saya juga dengan masalah mistis itu emang udah kental lah gitu ya, udah kental. Jadi emang dari dulu masalah mistis maksat lah gitu kan, nonton terus yang kadang-kadang ya waktu sih mah pada jam bareng kita siun Tapi tetap di lalajuan, Di mata. gitu. Nah ini kan dalam hal bikin konten nih, ada gak kesulitan gitu, kayak perizinan atau apa gitu ya. yang lain-lainnya? Itu bisa kita bilang suatu keresahan ya dari seorang konten kreator yang dimana yang mengungkap masalah sejarah, kebudayaan dan mistis gitu kan. Terkadang amun kurang mengunjungi suatu tempat, nah gitu kan Pasti tersandungnya sama itu. Ya. Apalagi pertama kan perizinan dulu. Nah kalau kayak dari gitu Sunda kan. Bocor sendiri seperti apa gitu? Ya kalau Bisa kemarin, sekali nggak? ya kalau untuk dari kemarin alhamdulillah ya lancar ya, lancar semua gitu. Kita alhamdulillah dari yang pertama sampai ke terakhir itu kita perizinan alhamdulillah lah, nggak ada kendala gitu ya. Apalagi kita biasanya perizinan itu via ya, kayak mungkin ada yang merekomendasikan. Nah, kita terus kita ngobrol sama itu, oh berarti ini kalau saya kesana izinnya kemana? Kesini aja. Betul, kadang-kadang diantar. Atau misalkan dari channel lain kayak misalkan DT kan, misalkan ini kita mau kesana gimana? Kan ini gimana perizinannya kayak gitu. Jadi alhamdulillah jadi selama ini ya, selama 1 bulan lebih ini ya kita nggak ada kendala lah ya dari perizinan. Ada yang support lah ya di belakang itu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya kadang tidak semua orang
bisa mendapatkan rezeki anak itunya. Iya, Dari betul. rezeki kan dengan salur jual atau yang lain-lain gitu. Itu juga termasuk Juga support oke kan suatu Ini juga rezeki kan bisa silaturahmi gitu. Iya. ya makanya sebenarnya ya tadi ya dari Kang Jadul gitu ya Ron, sebenarnya pengen bilangin gini ternyata ya, silaturahmi ya ini gitu. Buah dari silaturahminya di saat kita ingin melakukan sesuatu karena terjaganya silaturahim kita aya numbukan tentang kawan Iya. kudu hariwang numbukan udah merek saya gitu aya we gitu merek Tapi ternyangka bakal bisa sejauh ini ya. Iya, betul. hebat sih maksudnya ya. Yang nggak nyangka juga ya, gitu kan. Nggak nyangka juga bisa sampai kayak gini gitu kan. Iya. Memang ketika melangkah mah ya pikiran Ya. macam-macam. Oh, ini gimana nanti ini gimana gitu. Tapi ya itulah kita mencoba mematahkan stigma orang ya, yang, bahwa kita takut sama makhluk gitu kan. Sebenarnya kita nggak usah takut. Daripada bikin senang makhluk, nih kita yang senang Kita duluan. yang senang duluan. Ya, sing sering keduanya tapi ada yang senang orang. Nggak Kalau boleh kita takut. ngabur yang sering orang yang sering. Soalnya gini Kang Geheng Kang Jadul ya memang sedang belajar gitu ya tentang silaturahmi. Nah maksudnya silaturahmi, nah orang kudu silaturahmi ya saya sedikit terbuka gitu ya, karena ya emang orang rada introvert ya. Saya itu salah satu orang yang antisosial Sama. di saat kumpul yang lain ngeri ketawa-ketawa sih lebih baik dia gitu Iya, menikmati menyendiri lah ya. dirinya gitu, Sama. lebih baik memikirkan oh bisa lihat gitu makanya sempat berdiskusi Ronald teh gitu Ronald Mas. drama Oh iya, drama salah. Salah coret. dulu sempat mempertanyakan silaturahmi gitu ya, maksudnya ya ilmu ada menangnya di sasarawe gitu. Ya, dari secara tidak langsung saya bisa memetik satu ilmu dari Sunda Bocor gitu ya dari kami dan Jadul nyamannya bahwa silaturahmi ya penting oke gitu walaupun saya masih beranggapan itu penting. Nah kalau untuk Sunda Bocor sendiri kalau setiap konten setiap hari apa aja karena andai kata nih nanti Velas kita ada yang nonton gitu ingin ikut gabung Ya, atau ikut explore dengan Oh, tim iya. Sunda Bocor tanya maksudnya gitu hari apa aja tuh Senang sekali ya kalau Iya. ada yang Iya. ikut ya, bisa merasakan sensasinya gitu. Iya, iya. Bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu kan. iya benar hari apa aja Kang Hidul Kang ini Hari Senin dan Kamis. Senin. Jadi kalau misalkan kelas ada yang mau ikut merasakan sensasinya Betul. ya, kita bawa harus Jadi kalau di filosofi gila sebutannya velas, kalau di kita sebutannya baraya. Baraya Babaraya. Baraya Ulur, ya. sebenarnya hampir sama sih cuman Velas mah lebih ke bahasa ini gas Iya. sana yang shot belus nah gitu kan Sudah. karena namun udah dekat mah kan maksudnya malur gitu oh berarti untuk ingin malam explore di saat ingin melakukan explore itu malam Senin malam Senin dan malam Kamis malam dan Kamis malam. Lanjut ke nama ya. ya nama Sunda Bocor kena namina kedah Sunda Bocor kan anehnya tadi bahasa Indonesia terus Sunda lemas gua udah ge pas kan awalnya emang ke sengaja oke sih awalnya mau Sunda energi atau apa gitu cuma Sundaan lah ya. Sundaan orang yang kita Sundanan gitu jadi ya berarti orang Sunda gitu kan ya kita teh orang Sunda gitu. Nah pas bocor itu nggak sengaja sih kita ya, Searchingnya. ya pas konten pertama yang senar itu ya memang bocornya jadi waktu itu saya berpikiran banyak orang bocor bilangnya nah gitu bocor. Tapi dipikir-pikir kayak filosofinya juga iya. gitu. Nah, bocornya apa? Bodor, bocor, cawoka, objektif dan rendah hati. Itu Nah, penasaran. tapi insya Allah ya kalau kita sukses ke depannya gitu kan Amin. terus kita gede dulu ya saya setuju iya berocor gitu ya mun Kita secara badur, gitu. secara logikanya maksudnya Sunda Bocor teh menurut saya nya menyimpulkannya gini menunjukkan satu karakter yang dimana satu suku gitu bahkannya suku Sunda gitu jelmananya begitu Ya. gitu ya. Jadi tidak melupakan istilah nama adat istiadat Iya. kain ke orang Sunda tanya kieu
amun anu ngegasnya Batak gitu nya saya Batak ya bla 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 ya setuju gitu kan saya ranking gas itu Kalau saya gaspol bagus sih gitu. Nah nama itu di riungan kuopatan atau memang sudah ada yang menginisiasikan arus nama tersebut? pas tigaannya atau tiga terus Kang Leheng yang searching waktu itu Lewat Google biayaku. waktu itu emang Kalau waktunya bisa nih. ya tadi kan kebetulan ada kan searching di yang Google gitu kan Di ya YouTube lah. YouTube udah ada. oh nama ini udah ada nama ini udah Nah, pas ada mau upload yang pertama itu yang perkiraan cuma gitu kan itu baik bocornya dah anggotanya pada bocor gitu kan gitu. Jadi nya namanya heureuy gitu ya heureuy gitu bocor sa ayana gitu lah nya tercetusna gitu awal nama. Nah, saya ada pertanyaan gini, sensasi saat explore gitu. Kan sudah bocor kan berkira ya di saat explore ke salah satu tempat gitu, anu di mana misalkan termakan oleh mitos buat tempat tersebut itu bla 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 angker lah. Sensasi kalian gitu kumaha dari tim Sunda Bocor gitu kan tadi kan menyatukan antara komedi dan horor gitu. Sensasi yang pernah dirasakan selama ngabanyol terus mendatangi suatu tempat yang kita bilang angker kumaha? Apa yang didapat sensasinya? Apakah si jurik noge gitu gitu? Mabok lah ya Tata lucingan gitu. tajong gitu. Awe naon anu bodas kenapa kunti? Malah Pernah itu pas di suatu pemakaman niatnya bukan mau ekspor sih itu mau survei gitu kan dadakan lah biasa kita makin dadakan mau cek aja lah didadak sebenarnya segala sesuatu anu didadak ngeunah. nah martabak jadi dadak mau ada kene sih jadi lama ti Nyeun adona didadak ngeunah. ya niatnya mah mau survei nya survei tapi kalau termakan sih nggak tahu ya cuman ada cerita karena kalau di pemakaman itu begini gitu ya emang awalnya kita tuh ada survei aja gitu kan ya rada hampir kemakan juga sama mitos di sana sih pas rada heureuy kita teh nyium bau hangseur asal harus itu bau hangseur paman di heureuy teh pas durik nanti ngompol pas ngalir ieu rada ieu badak kita mau ya ke depan gitu kayak nama nih dia hampir rada bolang-bolang we jalannya duh mainnya takutnya di mobilnya yang itunya Jadi upami dari Sunda Bocor sendiri lebih ngaguarna tentang naon? Apakah tentang maksudnya ingin mematahkan mitos sih susah ya, mematahkan stigma mitos itu susah. Karena itu suatu cerita rakyat yang dijaga sedemikian rupa. Jadi hingga akhirnya cerita itu tidak bisa dikikis oleh kumaha oge. Karena naroskeun Sunda Bocor sendiri lebih ngaguarkan sejarah, budaya, alternatif, mistis lah. Kalau dari Sunda Bocor sendiri, aduh rada berat. kita Itu mistis tahu ya kita mah dari stigma menguak mitos tapi bukan berarti membongkar gitu kan ya. bukan mitos Nah, saya setuju itu. Bukan berarti Saya setuju. cuma menguak aja menguak gitu. jadi yang kita juga ada rasa penasaran benar itu Iya. benar itu kalau misalkan benar ya benar kalau misalkan enggak bukan berarti kita menyalahkan juga Iya. cuma kita nggak ngerasain aja. Nah, Ronald tadi setuju dengan Kang Geheng gitu. Mengungkap mitos tapi bukan dalam artian ingin membolekerkan secara telanjang. Ya. Nah, berarti secukupnya aja menurutnya kan Iya. saya setuju kalau gitu, maksudnya agar tidak membodohi people of it. Nah, Bocor sendiri mengalami bongkar pasang tuh Mas? Ya. Kalau bongkar pasang ya dari tadi kan awalnya baru 3 gitu kan. Nambah 1 Arjo. Parjo nggak lama nambah lagi Kang Ucok kan yang dari Jepang itu tuh yang khususnya ngapung ada Kang Ucok pas udah 2 video nggak tahu kenapa mungkin ya masalah kan bungkel kan mungkin kayak gitu Iya. biasalah hal gitu kan Yang kaget atau gimana gitu ya. gimana gitu kan jadi kita juga nggak menyalahkan dari mana gitu kan nggak menjatuhkan juga jadi selama biarkan semua sendiri lah kan gitu masalah ini kita nggak bisa memaksakan juga Iya, kan. benar. Jadi kalau bongkar pasang ya enggak sih cuma nambah terus murah. Nah, untuk dari tim Sunda Bocor gitu selama melakukan explore di saat pulang ke rumah
mengalami gangguan juga tuh. Tiap sering ekspor alami lah, sering ada. pulang ekspor. Waktu itu ya pulang dari apa yang itu pemakaman itu kan, saya ceritain tadi. Saya juga sempat podcast juga di Balik Temaram. Masalah itu sampai ke bawah ke rumah juga ikut. Yang si nenek jebret itu yang mukanya gelisah belah gitu. Sampai ke bawah ke rumah juga. Terus terakhir kemarin juga yang kita ke Cileunyi itu ada juga. Jadi hampir tiap ini ada sih nutur ke rumah. Sampai siram-siram nutur ke rumah. Itu teh kan disuruh pulang lagi atau gimana? Atau ada yang bandel gitunya, mau balik kan biasanya suka ada yang gitu. Hari abi pribadi menetap ke. Oh dibiarin. Menetap ke udah biasa gitu. Cerita ke yang di rumah yang mama lah gitu. Oke. Makanya naon tong kaget. Udah biasa gitu mama gitu. Ya kali ini nggak tahu kamu jadul koleksi kalau ini suka koleksi Dulu gimana? Koleksi itu koleksi kita diajak bener aja, diajak bener, kalau nggak mau balik lagi, kalau nggak mau juga mau bakar selesai. Kadang ada yang dia suka mau tuh dibalikin lagi, misalnya kalau dibuang kemana, misalnya ke sungai, saya cari aja sungai di mana, misalnya yang besar, alhamdulillah makasih. kayak kawin terakhir itu ya yang di Cileunyi itu Ya itu belum tayang sih, baru kemarin ini buat kemarin minta dipindahin ya. Iya, kita dipindahin, pas di jalan juga sama, ini di jalan ini saya belum pindah, kan langsung nanya ke Kang Ucok, sungai yang dekat sini di mana? Ada itu sungai yang di apa? Cekek tuh ya, ada yang jalur Majalaya. Pindahin aja ke sana semua, alhamdulillah. Kan kadang yang begitu juga kan, kadang ada yang minta tolong ya. Ada yang minta tolong, kan katanya sih minta disempurnain gitu kan. Kadang gitu. Kang berarti sering ya ngelakuin itu. Yang waktu pernah di Lembang itu yang videonya itu kebetulan error nggak bisa diputar gitu kan. Waktu di sana masih bisa diputar, pas saya mau edit nggak ada. Itu menceritakan tentang korban pemerkosaannya. Udah diperkosa terus dipakai barang. Nah, jadi apa kosanya ini? Sama itu di Lembang. Mungkin ya si maafnya itu nggak mau. Dia juga minta tolongnya sebelum si mediator kemasukan itu, saya sempat ke tim Alifma waktu itu, Kang Ucok Kolab ya, kolab itu cok kayak mengharus minta tolong sekian detik, agak jauh juga sih. Saya dari mediator ya, si mediator langsung yang masuk gitu kan ya, kita nggak sebut namanya ya. Si Snake Etal gitu kan, dia menceritakan gini ya, minta tolongnya pengen disempurnakan gitu kan, tapi pas kita mau menyempurnakan juga susah juga, soalnya dia juga nggak mau juga gitu kan, yang ngucapin syahadatnya itu kan. Iya, pasti lagi aja. Intinya kita nggak bisa nolong juga sih ya. Dia tidak bisa memaksakan. Nggak bisa memaksakan juga, cuman dia minta tolong ya, kalau misalkan kita bisa bantu ya bantu, kalau nggak bisa ya maaf aja kan gitu kan. Kita juga punya keterbatasan juga gitu kan. Rencana kedepannya nih mau nambah member gitu Ya. kalau ada yang mau ikut Atau gitu. ingin bikin suatu kayak komunitas kan dari Sunda Bocor sendiri. Ya kan andai kata gitu. Ya kita kan boleh bermimpi sejauh mungkin gitunya. Berangan-angan mah bebas gitu ya. Tidak ada yang diharamkan ya berangan-angan mah kayak gitu. Jadi andai kata misalkan kedepannya Baraya Sunda Bocor gitu ingin mendirikan suatu komunitas, gimana nih dari Sunda Bocornya sendiri? Kalian apakah akan support terhadap Baraya? Kan sebenarnya kalau misalkan Baraya itu udah menjadi puncak Ronald mah juga sudah punya fans page nah Ya. halaman fans. Ya, kalau ada yang kayak mau bikin komunitas terus ya alhamdulillah ya, kita juga nggak nyangka sampai kesana juga sih. Cuman kalau saya pribadi sih lebih fokus ke konten kalau saya. Kalau misalkan ada Baraya yang ya itu jauh dari luar, ya lebih bersyukur lagi gitu kan. Lebih bersyukur lagi. Kita konten dulu lah, fokusnya konten, terus ya apa istilahnya, fokus channelnya, namanya ya perbaiki kita kurang. merasa kita merasa belajar terus aja kan. Masih banyak kekurangan Masih juga banyak gitu. kekurangan. Kalau saya sih Belajar, akan mengatakan belajar. ulah fokus kan. Dan fokus mah terus gaduh Indonesia. Iya.
Berarti lebih ke Anu sih gelo. Iya, saya kalau menjalankan dulu lah, ya, menjalankan dulu apa ya, kita jalani dulu. Makanya kenapa tadi jangan punung gitu, sepeda liar gitu. Kalau di luar misalkan ya, di luar taruhlah misalkan kan ada yang bilang katanya di Majalaya begini, alhamdulillah ya penonton setia. Lalu misalnya di Majalaya dia mendirikan apa komunitas, ayo insya Allah mudah-mudahan dia bisa nomor bareng apa ya, alhamdulillah ya. Masih dukung lah ya. Iya, ada yang menghargai karya kami ya, kita gitu. untuk konten itu suka misalkan kita mau explore nih, kang-kang dari Sunda Bocor mau explore, cari rekomendasi atau mencari sendiri gitu. Kita lebih memfokuskan yang anti mainstream, yang belum pernah sama orang lain. Ya. Kita lebih Kayaknya lebih enak menjalani kalau memfokuskan visi Indonesia Ini sih. Iya. Jalani. nah, gitu. Jadi Ini kayak melempangi. kan ada rekomendasi yang belum pernah sama yang lain ya. Oke. Lebih senang gitu kan. Oh, Jadi lebih mengutamakan rekomendasi. rekomendasi tapi yang belum pernah sama orang lain gitu. Iya. Ya walaupun misalkan udah pernah ya ke rumah kosong ini misalkan gitu. Kalau rekomendasi kita kan sisi lain dari tanda terima kasih kita juga ya buat Mbak Raya juga yang bisa menonton ya. Cuman ya gitu aja. Jadi kalau kita menilainya kayak gini, kalau ketika orang berkomentar gitu ya, kalau orang yang sudah penonton setia, taruhlah saya misalkan saya penggemar dia, terus kita komentar terus iya cek kita mungkin diijabah gitu ya, wah iya dia kata kan yang nonton tuh wah bener bunga dia kan seneng. Nah bisa dia misalkan itu saya, nah dia ngajak apa atau ada kesenangan apa tersendiri gitu ya bagi penonton gitu, ini apresiasi kami gitulah bagi para balaya gitu ya. Berarti banyak seringnya Baraya yang ngasih rekomendasi tempat itu. Iya, alhamdulillah. Iya. Kadang-kadang gini, aku tuh suka penasaran seperti ini. Sebenarnya bukan pertanyaan aku sih, pertanyaan salah satu tim kita. Pang tanyakeun. Kalau misalnya, ya, anu Kak surupan nih cenanya. Terus pernah tuh sih cenah anu yang ngobatinnya tuh nanya mana pernah tuh sih ke alam barja, terus ada yang pernah cerita nggak sih seperti itu gitu di sana tahu ya. Maaf ya tim saya kan agak gila semua jadi titip pertanyaan itu cina gitu. Cipang nanyakeun pernah tuh sih nih saya nu kasurupan eta teh pernah teh carita alam barja teh kumaha urang yang apa cina gitu. Nah, ke satu itu kalau pertanyaan saya pertanyaan dari saya ada Dikit beres. Jadi mikir itu ya. kan amun di dunia nyata itu ada yang namanya pelacuran gitu. Bukan dalam artian saya menghina pelacur gitu, tapi saya bilang pelacur adalah pekerjaan paling tertua di muka dunia ini. Dari zaman era kenabian pelacur udah ada. Jadi saya tidak memandang rendah dengan pelacur. Nah, saya punya pertanyaan menyimpangi gini. Kan tadi kan Kang Geheng bercerita bahwa ada yang bekas diperkosa gitu. Nah, pas saya kata jadi juri, bonon. Yang itu jadi bonon. Jadi kira maksud kabok di dunia orang miskin. Nah, gitu maksudnya. Oke lah. Maksudnya kan di dunia anjing segala rasakeun ngeunang pas jadi juri. Aduh, yang gitu di gengbeng. Ya, Tapi kalau juri bisa-bisa jadi kapadagan kan. Kalau badan tak asup sih gitu kan. apa mungkin di situ mana yang mereka ya itu dua pertanyaan, satu yang dari Dan itu titip artisnya. dia salam dari tim kita yang nggak bisa kesini, cuma dia Waalaikumsalam menitipkan warahmatullahi pertanyaan itu wabarakatuh. dan Ya. kebetulan ya ini kan kalau saya memilih mempertanyakan ini di Sunda Bocor untuk Ya. Semarang ada lagi nanti. Ya kebetulan kalau berdasarkan apa namanya selama kita menguak ya ekspor apa namanya itulah ya. Belum pernah sih kita yang kemasukan itu dari alam aja kebetulan ya. Jadi kebanyakannya di Ciluman. Jadi kalau misalkan tadi juga kan beda-beda alam juga kan. Kalau alam baca itu emang udah pilih yang lahat lah kan gitu. Kebetulan seperti itu. Jadi kalau misalkan Insya Allah kalau ada kejadian seperti itu, saya akan coba tanya ke si juri kita. Ya,
Lumayan konten. Masih Tapi dijawab ya tuh. Kita kalau jawabannya seperti ini dalam badan teh ngeunahkeun maneh mah. Ya, Lumayan di disiksa gitu. Nah, karena masih eceknya. kebetulan belum pernah. Ya, Tapi kalau misalkan ya kalau Allah mengizinkan ada kejadian seperti itu, kita orang tanya ke juri. Konten lumayan. Konten lah ya. Ya, Nah, buat kita juga ya buat gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih itu kan ya menurut saya jawaban aku naon nih alam baja. Tapi saya mah ada pertanyaan pribadi sih kalau misalkan ada kemasukan juri gitu ke mediator. Kumaha sih rasanya dicabut nyawa? Enggak tahu itu kan. Misalkan wah ngenahan wah bohong gitu. Rasulullah nyariin. Iya. Mau orang gitu. Tapi kebetulannya selama kita memuat belum pernah sih kalau kayak gitu. ya saya setuju. Nah, yang kedua, ya tuh open BO gitu. Karena bener kan bocok tuh. Masalah BO kamu bocok ya Sama open BO masalah sih. Kemana? Aku belum nanya gitu. Tak kepikiran kan? Tapi yang pengalaman kayaknya. Pengalaman tuh Kayak men ketanya lah. ada kejadian dikasih link kayaknya di Lembang gitu kan ya. Berarti can pernah bang. Belum pernah. Menang itu pasti pernah. Nah, tinggal tanya pelaku data. Mat, jadi yang antara kalau open BO di samanya masih tentatif lah kita. Soalnya orang udah bingung lah. Hanya ayeuna kudu mediumisasi di blok. Benar tuh, wah bingung aja gue kan. Ya mungkin kalau pembahasannya udah kemana-mana Iya. kita tadi udah ada sedikit ya yang ilmunya. Ya sih. Karena kita kan pembahasannya antara horor dan komedi jadinya akan ngalor ngidul. Iya. Cuman gini, sebelum ke penutup di sini mah harus ada kesimpulan dari apa yang kita tadi diskusikan atau kita obrolin. Oh, enggak Kang Jadul sebelum kan hidup Mama baru Abi nyambi lah. Anu dia mana? kesimpulannya tentang horor mistis itu gimana? Horor, mistis, komedi dan apapun itu. Jadi dari apa yang tadi kita obrolin, ada nggak sih yang bisa disampaikan untuk kelas filosofi gila atau bahkan mungkin untuk baraya Sunda Bocor sendiri? Enggak diurnya munis kalau gitu kan sisirian langsung yin. Kesimpulannya nanti kalau ada kejadian seperti yang tadi nanti saya tanyain. Sama apa tadi? Yang pertama tadi gitu. Ya kalau saya kalau yang apa malah ini yang tadi ya kalau yang apa katanya di Anam Baka apa tadi itu ya. Kalau dari penelusuran kemarin eksplorasi enggak ya alhamdulillah enggak. Cuman pernah ya dulu saya kan ya profesi bukan profesi kan mijit lah gitu nya suka mijit apa kan gitu enggak itu open BO kan Kalau plus itu kalau sama Kang Abo. Ya plusnya maksudnya jangan dikatakan negatif. Plusnya kan berarti ada bayaran. Kopi. Ya, Plus kopi plus dulu dia. jangan langsung yang misalkan aku belag galak gitu. Ya, apa enggak kan jadi dipotong. kebetulan ya waktu itu ya yang datangnya kan yang muslim lah gitu ya malah dia yang mengingatkan terus mengingatkan perjalanan yang masa lalu di mana perjuangan apa kayak gitu sampai tentang kematian atau begini ya kayak gitu terus dia lah menjadi deket sih kurang misalkan gitulah cing pangelingkeun gitu ya maksudnya kan kalau kita berteman oh kamu udah berteman nih sama saya cing pangelingkeun lah mengurang berteman naon sorry lu bahasa ini namanya berarti bisa kita ketemu bisa kayak gitu tapi dia bisa ngasih tahu ini dan kalau kesimpulan sudah bocor ya istilahnya mah sih kan Sebelum si Yurina yang senang kita aja yang senang. Oh, betul. Suatu quote dari Jadi yang seperti tadi kita Allah ma'ana gitu kan. Allah bersama kita. jadi manusia itu lebih sempurna. Yes. walaupun ada yang Kita lebih bawa sempurna bawa pokoknya. juga ya yang lebih serem dari Yurina. Iya, kalau tim yang lebih serem Nanti wae. tapi kadang ketika dia dipegang tapi dia takut ya loncat kabur Lebih gede. lebih gede Jadi kesimpulannya dari Kang Jadul tadi berarti jangan takut, nggak usah takut. Kalau dari saya mungkin dari yang tadi diobrolkan ya
Ya benar sih, jangan takut karena manusia itu lebih sempurna. Walaupun ada yang lebih sempurna rokok Ya. Andra and the Backbone. Kalau itu sempurna. Sempurna. Udah bangsa. Jadi nggak bahas sempurna. Kalau dari saya gini, dari apa yang tadi kita obrolin gitu, kita diskusikan, sebenarnya ada satu pesan yang terselip kalau kata Ronald pribadi gitu, nyamet dada di ruang filosofi gila mah diskusi dari mana sakit positifnya gitu. Anjing udah bisa gitu. Cuma satu ilmu yang benang merahnya. Satu ilmu yang saya dapat adalah di saat kita bisa menjaga silaturahmi, jangan pernah khawatir gitu. Intinya sih itu. Kalau kita bisa memupuk silaturahmi dengan baik ya nggak perlu takut. Karena akan ada selalu yang mendukung di belakang kita dari silaturahmi kita itu. Ya rezeki mah mana-mana di mana-mana bukan hanya harta tadi saya bilang. Sebelum ditutup ya, supportnya mungkin ya, untuk Pelas sama Baraya ya, di subscribe, ditolong lah kita ya sama-sama membangun gitu ya. Untuk Pelas semuanya saling bantu, nanti dikasih link kayak mana? Iya. Sebelum berkuat ya, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya tetap lancar. Dari apa yang kita diskusikan tadi ya, ambil positifnya meskipun dikit ya, negatifnya punya aja dulu ya. Kalau enak telan, kalau nggak enak muntahin. Dan kuat filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.